Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kemarin itu membuat kita bertanya-tanya apa sebetulnya yang terjadi dengan petisi atau apa pernyataan dari pernyataan aja ya. Itu kan ada berapa jumlah pernyataan total itu? Ada 8 poin. Ini pernyataan jenderal kan? Ini forum jenderal, forum kita militer. Mereka menyebutnya forum Purnawirawan TNI. Jadi mungkin kasih tahu dulu bahwa yang terlibat itu yang menandatangan itu ada jumlahnya total itu sekitar 320. Yep. Hanya 30% yang berpangkat kolonel. Sisanya 70% itu semua jenderal. Itu dari semua angkatan? Dari semua angkatan. Jadi jenderal, laksamana, marsikal, itu kan levelnya sama semua jenderal. Jadi menurut saya ini harus kita perhatikan, harus kita perhitungkan karena belum pernah ada yang sebanyak ini. Dan di media konvensional kan nggak nongol juga kan? Enggak lah, itu kan oligarki punya. Lu mau gimana berharap? Termasuk media yang dibikinnya kan ya. Tapi di media medsos juga nggak nongol. Banyak juga. Mungkin juga di sebagai peristiwa menurut saya ini luar biasa. Kita yang seperti ini baru punya berapa puluh tahun yang lalu ketika muncul yang namanya petisi 50. Ya. Beberapa jenderal memotori pembuatan pernyataan juga, didukung oleh banyak tokoh lain, bahkan polisi juga ada, Pak Ugeng di situ ikutan. Bedanya waktu itu isinya itu memang berkepentingan atau berseberangan dengan kepentingannya penguasa Pak Harto. Sehingga yang waktu itu yang terlibat hanya 50, makanya disebut petisi 50. Bedanya adalah yang sekarang ini lebih masif, lebih banyak. Dan menurut gue sendiri ngerasa sebagian aspirasi gue sebenarnya tercantum di dalam 8 tuntutan itu. Apa yang utama? Banyak. Atau kita main itu. Bukan. Yang aspirasi lu yang utama itu apa? Dia udah bacain. Gawat Pak Presiden, dia bacain aja. Mau punya jangan-jangan lebih dari 8. Iya. Bacain dulu yang 8 itu kayak apa yang 8. Pertama permintaan para jenderal ini untuk melakukan revisi konstitusi dan mendesak kita untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mungkin nggak nggak mungkin lah itu nggak mungkin. Saya kira pertama kita nggak bisa membalik sejarah. Udah jalan sekian tahun, 20-30 tahun. Ini kan proses bernegara kan selama 30 tahun terakhir kan berdasarkan undang-undang dasar yang baru itu. Yang kedua kita mengerti paham bahwa lembaga-lembaga yang diatur sesuai dengan konstitusi itu belum mencapai pada tujuannya. Jadi misalnya DPD itu kan nggak fungsional. Udah berapa? Terus kemudian pemerintahan hasil pemilu juga tidak sebagaimana diharapkan. Ada masalah gitu. Tetapi kalau terus kemudian itu yang harus kita perbaiki. Tidak bisa kita balik ke belakang. Tidak bisa balik, tapi kan bisa amandemen. Bisa amandemen. Dan dalam amandemen itu bisa kemudian pasal-pasalnya dikembalikan. Ya bisa aja. Cuman menurut saya sih sebetulnya tidak harus amandemen. Kalau misalnya menghasilkan pemerintahan yang baik, itu kan cukup memperbaiki undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu kita ini sebagai sebuah cetakan itu nggak berhasil menciptakan pemerintahan yang baik karena cetakannya salah, pengaturan sistemnya salah. Yang salah undang-undangnya. Undang-undangnya itu undang-undang atau konstitusi? Undang-undangnya sebetulnya, karena di konstitusi itu kan nggak mengatur banyak hal tentang pemilu, kecuali soal metode pencalonan presiden dan formula presiden calon terpilih kan. Di luar itu terserah pembuat undang-undang. Presiden, pemecatan wapres ada di konstitusi. Ada di konstitusi. Tapi bagaimana presiden terpilih di pemilu itu ada di sana gitu. Ya lu yang nomor 2 apa? Kalau tunggu dulu nomor 1 dulu, gue masih penasaran. Masih penasaran. Karena kalau lihat dari tentara ya, tentara itu selalu jadi determinan politik di negeri. Dan salah kalau disebut fungsi ABRI itu adanya di zaman Soeharto, bahkan di zaman Soekarno duluan yang mengundang tentara untuk masuk terlibat dalam politik pemerintahan. Kenapa? Situasi yang dihadapi Bung Karno persis kira-kira seperti situasi sekarang.
Politisi itu nyebelin. Politisi itu udah ampun deh. Bedanya dulu, zaman dulu itu begitu kita merdeka, keributan di kalangan politisi ini luar biasa. Bedanya dibanding sekarang. Dulu tuh isinya orang-orang pinter, Juanda, ada Muhammad Jam, banyak orang-orang pinter. Pada punya integritas. Sekarang enggak. Punya integritas dan pinter aja nyebelin. Apalagi yang sekarang nyebelin. Tapi memang watak. Sehingga waktu itu adalah Bung Karno yang sebelumnya memanfaatkan tentara untuk memberantas pemberontak, Tahar Muzakar segala macam, dipakai juga untuk memperkuat dia sehingga dia punya keberanian untuk menyelesaikan keributan dengan mengeluarkan dekret. Kembali ke Undang-Undang Dasar untuk 4 kali dalam waktu berapa tahun Indonesia 4 kali ganti konstitusi, yang terakhir kembali ke awal. Jadi bisa saja ini karena itu tentara juga kan bisa saja tentara justru mendorong Jokowi untuk membuat dekret. Jangan pelan-pelan, nggak kedengaran. Untuk membuat dekret. Kalau presiden mengeluarkan dekret, kita bisa tahu posisi tentara kira-kira di mana. Kira-kira akan mendukung. Dan menurut gua, jangan-jangan yang diinginkan tentara bukan sedetail itu. Hanya dia ingin kembali ke demokrasi demokrasi perwakilan. Ya, demokrasi terpimpin kalau menurut UUD 45 kan sebetulnya sudah memfasilitasi UUD 45 naskah lama ya. Naskah asli. Itu kan memfasilitasi Bung Karno dan Pak Harto untuk membangun pemerintahan yang otoriter. Kan itu. Nah, apakah para jenderal ini ingin kembali ke situ? Atau jangan-jangan hanya ingin demokrasi perwakilan. Jadi kembali kedaulatan di tangan rakyat tapi dilaksanakan oleh MPR. Ya kita baca teksnya aja, karena kalau niat dibalik itu tuh kita agak susah. Teksnya aja. Teksnya. Habis itu ke teks 2 adalah dukungan untuk Kabinet Merah Putih, mendukung program kabinet guna memperkuat stabilitas nasional dan memenuhi aspirasi masyarakat. Apa menurut lu maksudnya? Itulah. Ya harus didukung lah. Toh baru kerja 6 bulan. Tapi kalau misalnya kan kita juga kan sebenarnya kita malah lebih spesifik lagi, kita kan mendukung presiden. Hanya presiden. Kita mendukung presiden sebagai orang yang terpilih lewat proses yang demokratis. Gak ada perbedaan terserah presiden lah mau di reshuffle atau bahwa kita mendukungnya dengan cara kritis, itu kan soal lain. Yang ketiga, evaluasi proyek strategis, menghentikan proyek strategis nasional atau PSN yang memicu konflik agraria seperti PIK 2 dan Rempang karena dinilai merugikan rakyat. Ini menurut gua ini para jenderal ini sudah melakukan gerakan politik, sudah masuk dalam politik. Belum bisa bilang politik praktis. Bahkan gerakan politik, karena gue dengar ini disiapkan 2 bulan untuk bikin rumusan ini. Mempersiapkannya 2 bulan, jadi sudah sebuah gerakan. Kenapa dia masuk ke situ? Karena menurut gue dia seperti yang lu bilang itu, para jenderal ini melakukan politik bela negara. Dia mereka merasa bahwa negara ini harus diluruskan. Negara ini praktek-praktek pemerintahan ini sudah melenceng dari kepentingan rakyat itu. Dan dia mengambil 2 contoh kan, itu tadi. 2 contoh, PIK sama Rempang. Ini menurut gua dua menarik. PIK itu yang memang cerminan oligarki, ya kan? Rempang juga. Tapi Rempang, jangan lupa, Rempang ini miliknya Tommy Winata. Kita semua sama-sama tahu Tommy Winata adalah pengusaha yang cukup akrab dengan tentara justru. Tapi itu dulu kali. Yang sekarang mungkin. Tapi artinya tentara memukul proyek yang biaya dari pengusaha yang dekat sama tentara, menurut saya bukti bahwa mereka memang udah resah. Nggak peduli yang bikin resah, teman sendiri juga. Nah, sudah menyangkut persoalan bangsa dan negara. Dia menangkap hati nurani rakyat. Gitu lah. Kalau cocok sama dia begitu, Ji. Kalau nggak cocok beda lagi. 4. Penertiban tenaga kerja asing. Nggak, tunggu dulu. Sebelum 4, kenapa IKN nggak disebut di situ? Kayaknya ada deh. Nggak ada, IPIK sama Rempang aja. Enggak, IKN bukan. IKN kan kita omongin nanti aja ya. Sekarang maju lagi. Dan udah ditunda sih. Udah. Yuk balik lagi. Pemindahannya ditunda. Untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi lah ya kan. 4. Penertiban tenaga kerja asing
mengatasi masuknya tenaga kerja ilegal terutama dari Tiongkok yang berpotensi memicu masalah sosial dan menggeser pekerja sosial. Ini juga kenapa Tiongkok? Sangat jelas. Kenapa Tiongkok? Karena memang hanya Tiongkok yang mengirim pekerjanya sampai level pekerja kasar. Ya. Kalau yang lain kan enggak. Biasanya tenaga ahli yang dikirim. Ini kebanyakan kan terjadi di Sulawesi ya, Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi. bukan. Tapi ini kan persoalannya juga menyangkut penyelundupan manusia. Ya. Kan dugaannya begitu. Nah, kalau lu hubungkan dengan yang nomor sebelumnya, maka kenapa PIK dan segala macam itu kan juga banyak asumsi lah ya. Isu lah ya. Gosip. Yang mengatakan bahwa memang banyak orang-orang datang dari negara lain masuk ke situ. Iya. Karena langsung dari perairan. Ya, tapi kalau orang Cina kan memang fasilitasnya lengkap di sana. Ya. Jadi wajar dong kalau mereka pengen menikmati kehidupan sebagaimana di negaranya. Yang orang ini, yang WNI. Ya, kalau yang datang dari negara lain juga. Ya juga. Nah itu dia makanya barangkali ada hubungannya. Kan? Secara ini, gue sering ngerasa. Dulu cuma di Medan, gue ketemu orang-orang Chinese yang nggak bisa bahasa Indonesia. Di PIK 2 Oh itu maksudnya dulu di Medan. Sekarang gue banyak menemukan di Jakarta banyak orang Chinese yang nggak bisa bahasa Indonesia. Gue ngopi di PIK 2 ya kan, terus ya ada sesuatu kejadian di mana gue pikir gue sebagai orang Indonesia yang baik dan benar ada orang tua tuh gue mau bantu gitu kan, gue bilang ini begini pakai bahasa Indonesia nggak ngerti. Waduh, kalau orang tua jangan turis ya kan, jangan turis. 5 ya. Tapi banyak itu masalah. 5. Reformasi sektor tambang menuntut penertiban pengelolaan pertambangan termasuk penegakan hukum terhadap eksploitasi yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Ini saya kira dalam tanda petik berani betul ya. Karena kan beberapa tambang, industri tambang masa itu jenderal lu anggap nggak berani gitu. Enggak, maksud saya ini beberapa perusahaan tambang itu kan di backing jenderal juga. Bukan hanya di backing, milik para jenderal. Kenapa dia? Berarti memang sudah sampai puncaknya. Coba ada enggak? Sembunyi maupun misalnya lewat koperasi angkatan darat. Betul. Koperasi. Enggak, pertanyaan saya, ada enggak jenderal-jenderal yang sekarang ini dikenal sebagai pembacking atau bahkan pemilik perusahaan tambang masuk di situ? Wah, itu kita menuduh. Walaupun tahu lu nggak usah ngomong. Dia nggak mungkin. Dia kan mantan pengelola rubrik yang paling top di Indonesia, politik dan hukum dari koran terbesar di masanya. Nggak usah sebut nama, ntar dia bangga. Udah gitu juga nggak di endorse kan, nggak bayar. Kita harus tagih kemana ya kan? Pokoknya itulah. Jadi kita anggap dia tahu. Tapi ini keberanian, benar setuju gue. Yang keenam, nah ini. Gue 6, 7, 8 tuh gue seneng banget. Reshuffle kabinet merekomendasikan pergantian menteri atau pejabat yang terlibat korupsi. Itu jelas menurut gue harusnya. Atau pejabat atau menteri yang masih terikat loh ya, terikat kepentingan politik dengan mantan Presiden Joko Widodo. Menurut saya teksnya begitu ya. Teksnya seperti itu dan ininya jelas. Siapa yang kemarin hadir di Solo. Nah itu yang harus diresafel menurut bapak-bapak ini. Dan hadirnya di Solo itu segera setelah Prabowo bertemu dengan Megawati. Iya. Nah, ini kayak orang wadul, orang Jawa tahu. Terjemahin. Gua aja nggak tahu. Wadul itu mengadu. Orang adu. Ini 2 Jawa, Cak. Ya Pak Presiden juga Jawa sih. Ini penting. Ini dukungan banget buat Prabowo dan kita dalam berbagai kesempatan sebelumnya kan juga sering menggantilah presiden-presidennya, menteri-menteri yang tidak kompeten atau yang terkait. Jadi seringkali menyebut Kapolri, ya. Ya. Tapi itu menteri-menteri yang terikat kepentingan politik dengan presiden yang sebelumnya. Nomor 7, fungsi utama Polri mengembalikan peran Polri sebagai penjaga keamanan publik, bukan alat kekuasaan. Ini saya kira cermin aspirasi publik banyak orang. Kita termasuk. Iya, kita termasuk. Tapi ini pernyataan yang sangat tegas untuk menyatakan bahwa polisi kan maksudnya sudah bukan lagi alat penegak hukum. Sudah merupakan kaki tangan kepentingan politik dari orang tertentu atau kelompok tertentu. Itu kan pernyataan dari para jenderal. Kenapa harus orang tertentu? Satu orang aja.
Mantan presiden. Oh Jokowi. Paham benar ya. Dan jangan lupa loh, polisi itu tanpa ada undang-undangnya, tanpa ada dasar hukum yang ini sudah hampir ada di hampir semua instansi, hampir semua lembaga, kampus-kampus, lembaga-lembaga, semuanya ada. Ini kelihatannya beberapa pasal ini langsung mengarah kepada Jokowi. Iya itu tadi. Jelas mengait ke penguasa lama gitu kan. Karena itu kemudian mungkin itu ya yang kemudian membuat orang-orang melihat nih Pak Jokowi ini panik. Jadi ke Jakarta lah, bikin inilah itulah dengan pengacaranya segala macam. Orang melihat itu sebagai tanda kepanikan. Mungkin ya. Tapi karena ini kan sudah langsung. Kalau kata yang penggiat ijazah palsu itu, Jokowi panik karena ijazah palsu. Oh iya. Bukan yang lain. Tapi kan kalau soal pengaruh dari forum ini dengan pengaruh para katakanlah yang disebut oleh buzzer orang-orang nyinyir tentu berbeda ya kan. Kita juga disebut nyinyir. Seringkali masuknya polisi di berbagai lembaga dan departemen itu, Dirjen, Sekjen, Dirjen itu menurut kayaknya didasari pemikiran bahwa polisi itu sipil. Dia bukan. Jadi beda dengan tentara. Polisi, tapi kok melihatnya memang dia sipil. Tapi kan bawa pistol, bawa senjata. Lebih tentara daripada tentara. Enggak, tetap aja memang. Dan polisi jangan salah, polisi di Indonesia itu juga punya bagian polisi kombatan, polisi yang tentara, yang namanya Brimob. Jadi dia tidak boleh disamakan dengan sipil yang lain. Lu nggak usah bantah, dia anak polisi. Jadi biarin dia aja lah, salah tuh bener nih udahlah dia aja. Udah kita nggak usah ikut campur urusan keluarga itu. Nomor 8. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah evaluasi legalitas wakil presiden. Mengusulkan penggantian wapres yang dianggap tidak konstitusional karena proses pemilihannya diduga melanggar undang-undang dasar. Ini PR-nya buat DPR. Bukan, mungkin maksud gue kalimat itu bisa saja keluar dari sesuatu yang dimiliki, informasi yang dimiliki oleh para jenderal ini yang mungkin berbeda dari yang dimiliki oleh umum, yang belum masuk ke pengadilan atau belum diketahui oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, karena gue orang hukum ya, yang kemarin pembenaran yang dilakukan itu kan keputusan Mahkamah Konstitusi, DPR yang berubah undang-undang. Itu kan karena kita berangkat dari penegakan hukum formal. Padahal Indonesia itu mengenal dua. Untuk perdata memang formal diutamakan. Tapi yang bukan perdata, kebenaran itu harus material. Artinya kebenaran, kita tahu bahwa apalagi terbukti bahwa yang di Mahkamah Agung itu prosesnya nggak benar. Jadi kebenarannya itu kebenaran kertas, kebenaran formal. Jenderal-jenderal ini mau kebenaran yang material. Itu satu. Jadi tapi kan nggak mungkin satu dia. Karena satu aja belum selesai. Kan tidak mungkin. Mungkin saja. Tapi kan ini kan kita pertimbangkan yang bicara ini kan para jenderal. Jika kamu mau bilang bahwa para jenderal ini sebetulnya tahu sesuatu yang kita nggak tahu dan sesuatu itu bisa jadi titik untuk menghentikan. Dia ngerti cara ngomong itu. Jangan lupa itu harus perbuatan tercela atau pelanggaran hukum. Mungkin para jenderal ngerti itu. Dia juga tahu. Pak Presiden harus berakhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.